Muawiyah 600 sampai dengan 680 Masehi. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Pada pemerintahan daulah itu, umat Islam dapat melihat perkembangan yang sangat mengagumkan. Baik itu di bidang filsafat hukum, konsep agama, kemajuan di bidang peradaban. Muawiyah juga sebagai peletak dasar konsep sayyid di kalangan orang Arab, yang masih terpakai hingga hari ini. Dia menjadi teladan dalam kesabaran, kecerdikan, toleransi, pengendalian diri, dan pemberian maaf ketika mampu. Serta banyak lagi sifat-sifat lain yang hendak ditiru para khalifah dan gubernur setelahnya, baik dari kalangan Bani Umayyah maupun yang lainnya. Kita tidak pernah mengetahui kegagalan Muawiyah dalam urusan yang dia inginkan, baik ketika dia bekerja sebagai gubernur di Syam pada masa Khalifah Rasyidin, maupun ketika dirinya menjadi khalifah bagi kaum muslim selama 20 tahun. Satu kegagalan yang patut dicatat adalah penaklukan kota Konstantinopel. Dia selalu melihat ke depan, tidak mau mengambil pelajaran dari masa lalu, ya kan? Khususnya dalam bidang politik yang telah dilalui oleh para pendahulunya. Oleh karena itu, dia termasuk penguasa muslim yang kurang begitu menaklukkan penjagaan terhadap dirinya dan lebih banyak bergerak dengan bebas. Dia mengetahui bagaimana cara menarik perhatian musuh-musuhnya dan para penentangnya, yaitu dengan kesabaran dan kewibawaannya, seperti yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Selain dengan keyakinannya sendiri bahwa biaya perang dan risikonya lebih tinggi dibandingkan pemberian yang mesti dia bagikan untuk meredam penentangnya, dia sangat tidak peduli dengan omongan penentangnya selama hal itu masih berada dalam batas wajar dan tidak dianggap sebagai suatu kemaksiatan. Dia pernah berkata, "Aku tidak akan menggunakan pedangku selama cambukku sudah cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selama lidahku masih bisa mengatasi. Jika ada rambut yang membentang antara diriku dengan orang yang menentang diriku, maka rambut itu tidak akan pernah putus selama-lamanya. Jika mereka mengulurnya, maka aku menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurnya." Sehingga setelah itu dikenallah ungkapan rambut Muawiyah di kalangan orang Arab hingga hari ini. Muawiyah telah menjadikan Syam ketika dia menjadi gubernur pada zaman Khulafaur Rasyidin sebagai wilayah terkaya dibandingkan wilayah lainnya. Ekonomi paling bagus dan maju, dan mengatur tentara dengan cara baru yang ditiru dari aturan yang diterapkan oleh tentara Bizantium, yaitu dia meninggalkan aturan yang didasarkan atas kesatuan kabilah. Dengan perubahan mendasar itu, tentara menjadi senang, menjadi sangat kuat, dan paling baik tatanannya. Dia bersikeras agar gaji tentara diberikan secara teratur, sehingga sangat disenangi sekali oleh tentaranya. Dia juga membangun armada perang yang pertama dalam sejarah Islam, membangun administrasi pemerintahan yang andal. Selain itu, dia juga menetapkan aturan kiriman pos yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Ketajaman penglihatannya mulai bekerja ketika dia melihat bahwa penaklukan bangsa Arab telah mengalihkan perhatian orang dari gurun Hijaz ke kota-kota terdekat di Persia dan Eropa.
Suasana dalam negara pun ikut bergeser sehingga memerlukan berbagai perubahan mendasar di dalam administrasi negara. Pendapat di atas masih ada bekasnya, yaitu adanya pemindahan kekuasaan secara turun-temurun demi menjaga kestabilan dan keseimbangan politik. Para pengikut agama Nasrani pada masa pemerintahannya dapat hidup tenang dan terhormat. Muawiyah memperlakukan mereka sangat baik pada saat itu. Dia juga menikahi salah seorang di antara mereka, yaitu Masyun bin Masyun itu ibunya Yazid, pembantu yang bernama beragama Nasrani yang bernama Akhtal. Ya, dokternya juga beragama Nasrani bernama Ibnu Atsal. Selain itu, dia juga mengangkat orang-orang Suriah Nasrani menjadi tentara dan melibatkan mereka dalam urusan administrasi negara. Keluarga Sarjun yang Nasrani juga dia minta untuk mengurus Baitul Mal dan menjadikan tugas ini turun-temurun untuk keluarga itu. Sebagian orang Islam meniru tindakan khalifah mereka sehingga mereka bergaul dengan orang Nasrani jauh melampaui batas. Hingga banyak orang yang melakukan ibadah dengan mereka di bawah satu atap. Orang Nasrani juga melihara suasana toleransi ini dengan baik pada zaman Muawiyah maupun khalifah-khalifah sesudahnya. Akhirnya, orang-orang Nasrani meleburkan diri dalam berkhidmah kepada negara dan menganggapnya sebagai negara mereka sendiri, sebagaimana kaum muslim. Dengan tulus, orang-orang Nasrani memberikan penghormatan kepada Daulah Umayyah dan mengagung-agungkannya. Hal itu masih dapat kita ikuti dalam riwayat orang Nasrani di wilayah ini ketika berbicara tentang sejarah Islam. Terima kasih masih manteng di channel kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Itu semata karena kehilapan dari Al-Fakir. Dan jika ada yang bagus maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.